Puji nama Tuhan, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar hari-hari ini, mari taruhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Justru di masa-masa yang sulit ini, justru di masa-masa yang mencekam, yang menekan di dalam kehidupan kita, seharusnya kita lebih dekat kepada Tuhan. Seharusnya kita lebih lagi membuat mezbah, membangun mezbah. Dan sering saya katakan kepada kita semuanya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mengapa orang kok berespon dengan tidak benar ketika mereka menghadapi himpitan, tekanan yang begitu luar biasa? Karena kenapa? Dari dalam tidak kuat, rohnya tidak kuat. Oleh sebab itu, mari bangun mezbah di hadapan Tuhan bersama keluarga kita, siapapun, dimanapun kita berada, mari kita bangun mezbah. Saya katakan bahwa mari Bapak Ibu kita bangun manusia kita, bangun fondasi kita. Sebab saya percaya waktu roh kita kuat, waktu roh kita kuat, fondasi kita kuat, menghadapi apapun, saya katakan menghadapi apapun, saudara akan kuat. Dan kita melihat hari-hari terakhir ini begitu situasi yang mencekam, begitu situasi yang tidak menentu hari-hari ini, dan kita melihat bahwa kota kita, kota Madiun sudah di karantina wilayah, jadi orang tidak sembarangan keluar masuk di kota kita. Oleh sebab itu, di hari-hari ini tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan kepada Tuhan, tetap berpegang kepada janji Tuhan. Saya percaya waktu saudara terus berharap membangun mezbah, membangun dari dalam, membangun fondasi yang dari dalam, untuk melihat realita, untuk melihat keadaan sekeliling kita, kita akan menjadi kuat. Nah saudara, saya akan melepaskan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kisah tentang yaitu Musa. Ketika Musa disuruh oleh Tuhan untuk datang kepada Firaun, untuk berkata kepada Firaun untuk melepaskan daripada bangsa Israel. Dan kita melihat kisah atau cerita tentang bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir, yaitu 450 tahun di masa perbudakan, di masa penindasan, di masa kesesakan yang begitu luar biasa. Nah, oleh sebab itu, bahwa di masa kesukaran itu oleh bangsa Israel itu, yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa Musa datang sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan yang diutus langsung oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita melihat di Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang kedua mulai. Jadi di kisah ini bahwa Musa langsung diutus Tuhan. Tuhan tidak melewat perantara. Tuhan tidak lewat perantara oleh nabinya, oleh siapapun untuk datang kepada Musa, berbicara kepada Musa, untuk datang kepada Firaun. Tetapi Tuhan langsung sendiri berbicara kepada Musa, untuk Musa diutus datang kepada Firaun, ngomong kepada Firaun untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah saudara, kita melihat dalam kisah daripada Keluaran pasal yang ketiga ayat 2 mulai. Saya bacakan buat saudara, buat kita semuanya pada pagi hari ini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah saudara, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini, bahwa Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan bangsa Israel. Tuhan langsung berbicara kepada Musa, bukan lewat perantara, lewat nabi, atau mungkin di pertemuan-pertemuan besar, tetapi Tuhan secara khusus datang kepada Musa untuk mengutus Musa untuk datang kepada Firaun untuk melepaskan bangsa Israel dari sebuah tekanan perbudakan. Nah saudara, dengan kata lain begini, bahwa akurasi, ketepatan Tuhan ngomong kepada Musa tidak diragukan lagi. Kalau Anda membaca di ayat yang kedua, bahwa Tuhan ngomong di semak duri yang terbakar. Dengan kata lain begini, bahwa akurasi, ketepatan Tuhan ngomong kepada Musa. Waktu Tuhan ngomong kepada Musa, yaitu pengutusan untuk ngomong kepada Fir'aun, tidak diragukan lagi. Sebab Tuhan langsung sendiri ngomong kepada Musa. Nah saudara, tetapi apa yang terjadi? Realita yang terjadi ketika Musa datang kepada Firaun. Kita melihat di Keluaran pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Kita melihat Keluaran pasal yang ke-9 di ayat yang ke-12. Nah saudara, seperti yang saya katakan di awal, bahwa Tuhan waktu ngomong kepada Musa bukan lewat perantara, bukan lewat utusan, tetapi Tuhan langsung ngomong kepada Musa dengan kata lain ini, bahwa pengutusan Musa, bahwa tidak diragukan lagi, sebab benar-benar Tuhan berbicara dan mengutus Musa untuk datang kepada Firaun dan berkata kepada Firaun untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah saudara, apa yang terjadi? Ternyata gini, realita tidak semulus seperti apa kata firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ternyata realita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Ternyata di Keluaran pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 berkata demikian. Tetapi Tuhan memeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Saya ulangi sekali lagi, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah saudara, saya yakin pada waktu itu Musa mengalami kebingungan, Musa mengalami suatu dilema, bahwa benar tidak Tuhan menyuruh saya. Nah di sisi lain bahwa Tuhan mengutus Musa, tetapi di sisi yang lain bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Saya ingin di titik ini bahwa Musa mengalami suatu kebingungan. Mungkin dia bisa marah kepada Tuhan, bahwa jelas Tuhan berbicara untuk mengutus Musa untuk datang kepada Firaun untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi di sisi yang lain, waktu Musa datang kepada Firaun, dikatakan jelas di firman Tuhan, dikatakan begini, bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sampai kalau saudara membaca keseluruhan daripada
kitab Keluaran ini bahwa pertemuan antara yaitu Musa dan Firaun itu sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Tetapi di hal yang sama 10 kali juga Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah saudara, ini yang saya mau katakan bahwa di titik ini seringkali kita mengalami suatu kebingungan, mengalami suatu ketakutan, mengalami suatu titik jenuh, atau saya katakan seringkali kita marah dengan Tuhan di titik ini. Kita bingung karena kenapa? Realita tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin sudah doa di hadapan Tuhan, kita sudah doa, kita sudah berpuasa, bahwa kita mungkin sudah menabur, Bapak Ibu. Dikatakan firman Tuhan, waktu kita menabur pasti menuai. Tetapi di sisi yang lain, realita itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Dan terbukti hari-hari ini Bapak Ibu, kita melihat situasi yang tidak mengenakan, yang tidak menentu, situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan hari-hari ini. Kita sudah doa di hadapan Tuhan, bahkan kita sepakat, kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa untuk virus corona ini dilakukan oleh Tuhan. Tetapi realita yang kita hadapi, statusnya semakin naik, keadaan semakin tidak menentu. Kita melihat berita kemarin bahwa orang yang sudah terjangkit oleh virus corona sudah mencapai 1.155, dan itu real, terjadi kenyataan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu saya katakan di hari-hari ini banyak orang mengalami kebingungan, ketidakpastian, mengalami hal demikian. Karena kenapa? Kebenaran firman Tuhan tidak sejalan dengan realita yang kita hadapi. Tetapi ada berita gembira, ada sesuatu yang luar biasa. Percayalah, ketika firman Tuhan berbicara, ketika firman Tuhan disampaikan, percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan tidak pernah salah. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah bohong. Sebab itu ternyata ini jawabannya Bapak Ibu. Di Keluaran pasal yang ke-14, Keluaran pasal yang 14 ayat yang keempat. Kenapa Tuhan izinkan terjadi itu? Sampai dikatakan Musa berjumpa dengan Firaun sebanyak 10 kali. Tetapi 10 kali juga Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ternyata ada sebuah tujuan, ada sebuah rencana Tuhan yang indah. Jawabannya di Keluaran 14 ayat yang keempat. Dikatakan begini, Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah ternyata begini Bapak Ibu, kenapa hal ini terjadi? Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Supaya apa? Kemuliaan, kehebatan Tuhan itu dinyatakan, itu dilepaskan. Saya ingin begini Bapak Ibu, kalau pertemuan pertama antara Musa dan Firaun sudah dilepaskan oleh Firaun, kisah daripada laut terbelah jadi dua, ada kodok, ada nyamuk, ada hujan es, sungai Nil yaitu berubah menjadi darah. Cerita itu tidak ada dalam Alkitab. Kalau perjumpaan pertama, di pertemuan pertama, Firaun sudah melepaskan itu. Dengan kata lain, ini yang saya mau katakan, bahwa kemuliaan Tuhan, kehebatan Tuhan ingin dinyatakan di sana. Dengan kata lain, bahwa gini, Tuhan adalah penulis skenario kehidupan kita, dan Tuhan adalah sutradara dari kehidupan kita. Bahwa cerita kehidupan kita akan dibuat spektakuler, bahwa cerita kehidupan kita akan dibuat keren oleh Tuhan. Oleh sebab itu, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang mencekam, saya berdoa di hadapan Tuhan, bahwa ingatlah kenapa Tuhan izinkan terjadi ini, supaya apa? Cerita hidupmu dibuat spektakuler, dibuat keren oleh Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan
penulis skenario, dan Tuhan adalah sutradara daripada kehidupan kita. Percayalah kepada kebenaran firman Tuhan, percayalah kepada janjinya. Saya percaya waktu kita tidak panik menghadapi situasi yang tidak menentukan, waktu kita tidak panik, terus kita berharap kepada Tuhan, terus kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kemuliaan Tuhan, kehebatan daripada Tuhan, Tuhan akan nyatakan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya berdoa, justru di masa-masa yang sulit ini, orang mulai susah untuk mencari pekerjaan, orang susah untuk mencari uang. Dan saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa yang sukar ini, engkau panen, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan nyatakan atas kehidupanmu yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah timbul dari hati, tidak pernah kupikirkan. Tuhan akan sediakanmu di masa-masa yang sulit ini. Justru di masa-masa yang sulit ini, justru di masa-masa yang tidak menentu ini, engkau muncul sebagai pahlawan untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan keluar kepada orang-orang, kepada dunia, kepada kota ini. Oleh sebab itu, jangan panik, jangan takut, tetap mengandalkan Tuhan. Ingat satu hal, bahwa hal yang terjadi ini, keadaan-keadaan situasi yang mencekam, saya percaya ada sebuah tujuan, ada sebuah rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Cerita hidupmu akan dibuat keren, cerita hidupmu akan dibuat spektakuler oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ingat satu hal, bahwa Tuhan adalah penulis skenario dan Tuhan adalah sutradara daripada kehidupan ini. Dia mengatur secara detail kehidupan daripada kita. Oleh sebab itu, tetap berharap kepada Tuhan. Bangun dari dalam, bangun manusia rohmu, bangun mesbah di hadapan Tuhan. Saya percaya waktu roh kita kuat, dari dalam kuat, akar kita kuat, pondasi kita kuat, menghadapi realita kenyataan, kita akan kuat. Sebab apa? Kebenaran firman Tuhan akan menopang dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan singkat yang saya bisa bagikan kepada kita pada pagi hari ini, memberkati kita, menguatkan di dalam setiap kehidupan kita. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu kunantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu kunantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu kunantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu kunantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama kami menyembah-Mu ya Tuhan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama kami menyembah-Mu, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus hamba berdoa buat seluruh umat-Mu pada pagi hari ini, di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit hari-hari ini. Kami percaya Engkau akan menguatkan hidup mereka. Kebenaran firman Tuhan datang buat kami pada pagi hari ini, menguatkan kami, membebaskan dalam kehidupan kami.
Bahwa satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau Tuhan penulis daripada skenario, bahwa Engkau Tuhan adalah sutradara daripada kehidupan ini. Oleh sebab itu cerita hidup kami akan dibuat spektakuler oleh Tuhan di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini. Kiranya umat-Mu menjadi jawaban, muncul sebagai pahlawan untuk memberikan solusi, untuk memberikan damai sejahtera, memberikan jawaban-jawaban kepada kota ini, kepada sekeliling kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kiranya kebenaran firman Tuhan memerdekakan atas kehidupan kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa, Tuhan kuatkan, Tuhan memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang dikerjakan hari-hari ini, apapun yang dipegang oleh mereka, dibuat berhasil, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu kiranya tujuh perlindungan darah Kristus memagari, membentengi kami semua, mulai dari orang tua, anak muda, anak-anak, bayi, suami, istri, siapapun kami Tuhan. Kami tutup bungkus dengan darah Kristus, sehingga tidak satu pun yang akan terjangkit COVID-19 ini. Semua kami dalam tubuh perlindungan darah Kristus. Sebab kami tahu bahwa kebenaran firman Tuhan akan membungkus kami. Kebenaran firman Tuhan akan menaungi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kamu berdoa setiap kelemahan-kelemahan tubuh yang terjadi di seluruh umat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan kiranya oleh bilur-bilur Yesus umat-Mu menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Dan secara khusus kami berdoa buat bangsa ini, khususnya buat kota Madiun, biarlah Tuhan wabah ini tidak menyebar luas kemana-mana, tetapi wabah ini berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kuatkan kami hari-hari ini di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Kiranya Tuhan memberikan pengharapan, kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanan Allahku yang kupercayai. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Terimalah berkat ini. Kiranya anugerah kasih setia Tuhan memberkati engkau. Apapun yang diberkati oleh tanganmu dibuat berhasil. Apapun yang disentuh oleh tanganmu dibuat berhasil. Bahkan kau akan melihat sesuatu yang ilahi, yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah timbul dari hati, tidak pernah kau pikirkan. Tuhan akan sediakan itu, dan Tuhan akan menyatakan kehebatannya dan kemuliaannya terjadi atas kehidupanmu. Terimalah berkat ini demi dan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pesan saya, stay at home, tetap di rumah saja sampai benar-benar keadaan kondusif. Tuhan Yesus memberkati. Amin.